Halo, selamat datang kembali di podcast IWPI bersama Pajak Smart. Nah, seperti biasa, saya Aziza sudah ditemani oleh Bapak Sujono selaku pemerhati kebijakan UMKM dan juga hukum perpajakan. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas suatu berita di mana beberapa waktu terakhir kita banyak membicarakan judicial review pasal 44 ayat 2 huruf E Undang-Undang KUP mengenai batas kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur kuasa wajib pajak. Tetapi ternyata ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Pertanyaan ini justru menyangkut langsung konsultan pajak. Seorang konsultan pajak dapat memperoleh izin praktik, tetapi izinnya juga dapat dibekukan bahkan dicabut. Dan ketika izin itu dibekukan atau dicabut, akibatnya tidak ringan. Konsultan pajak ini dapat kehilangan kemampuan memberikan jasa, tidak dapat lagi menerima penunjukan tertentu sebagai kuasa, bahkan hubungan profesionalnya dengan klien juga dapat terdampak. Dan pada akhirnya pekerjaannya juga bisa terdampak. Lalu pertanyaannya, kalau akibat hukumnya seberat itu, cukupkah parameter pembekuan dan pencabutan izin profesi seseorang ini diatur melalui peraturan Menteri Keuangan atau materi yang sedemikian substantif seharusnya memiliki dasar dan parameter yang jelas dalam undang-undang. Dan kalau memang ada persoalan konstitusional, apakah konsultan pajak juga perlu mempertimbangkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Ini yang akan kita bahas hari ini bersama Bapak Sujono yang sudah bergabung bersama kami. Langsung saja Pak, bagaimana Pak pendapatnya? Ya, selamat pagi Bu Aziza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pembicaraan ini sangat penting ya. Karena selama ini kita lebih banyak melihat persoalan PMK 44 tahun 2026 dari sisi pihak lain sebagai kuasa wajib pajak. Padahal saya melihat ada pertanyaan yang juga harus direnungkan oleh rekan-rekan konsultan pajak, yaitu sampai sejauh mana izin profesi konsultan pajak boleh dibekukan atau dicabut berdasarkan pengaturan di tingkat PMK. Saya tidak mengatakan hari ini bahwa semua ketentuan tersebut pasti inkonstitusional. Itu kewenangan hakim Mahkamah Konstitusi yang untuk menilai. Tetapi menurut saya, pertanyaan konstitusionalnya layak diajukan. Demikian Bu Aziza. Nah, kita mulai dari dasarnya ya Pak. Memang izin konsultan pajak itu dapat dibekukan atau dicabut atau seperti apa sih Pak? Oh iya, ini memang kan ada peraturan PMK-nya ya. Kita lihat dalam rejim konsultan pajak yang terdapat dalam PMK 111 garing PMK titik 03 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PMK 175 garing PMK titik 01 garing 2022 mengatur teguran pembekuan sampai pencabutan izin praktek. Bahkan terdapat mekanisme keberatan kepada Sekjen Kementerian Keuangan. Jadi akibat hukumnya nyata. Ini bukan sekedar, Pak, data Anda belum lengkap. Bukan pula sekedar silakan perbaiki formulir. Tetapi bisa sampai pada izin profesinya dibekukan. Bahkan izin profesinya dicabut. Nah, menurut saya disinilah kita perlu membedakan administrasi profesi dengan pembatasan hak menjalankan profesi. Demikian Bu Aziza. Nah, tetapi kan hampir semua profesi memang diatur ya Pak ya. Kalau melakukan pelanggaran bukankah wajar Pak bila ada sanksinya? Oh, betul, saya setuju. Profesi harus mempunyai standar. Konsultan pajak harus kompeten, harus menjaga integritas, harus menaati aturan, dan negara tentu boleh melakukan pengawasan. Yang kita persoalkan bukan ada atau tidak adanya sanksi. Pertanyaannya adalah siapa yang berwenang menentukan materi esensial sanksi itu? Semakin ringan akibat suatu aturan, ruang administratifnya memang semakin luas. Tetapi semakin berat akibat hukumnya, semakin tinggi pula tuntutan terhadap dasar hukumnya. Kalau sanksinya hanya lengkapi laporan, itu satu hal. Tetapi bagaimana kalau akibatnya Anda tidak boleh lagi menjalankan profesi? Maka itu sudah menyentuh sesuatu yang jauh lebih substansif. Demikian Bu Aziza.
Jadi persoalannya itu karena akibat pencabutan izin sangat berat ya, Pak, ya? Ya pastilah, pasti itu. Orang yang dicabut izinnya, pasti kehilangan pekerjaan ya. Ini coba kita sederhanakan ya. Seorang konsultan pajak sudah bekerja mungkin sudah 10 tahun atau 15 tahun atau bahkan sudah 20 tahun. Dia punya kantor, punya pegawai, punya klien, punya keluarga yang harus dihidupi dari pekerjaan tersebut. Kemudian terdapat keputusan administratif yang menyebabkan izin praktiknya dicabut. Akibatnya bukan hanya satu kartu izin hilang, yang terdampak adalah kemampuan bekerja, kemampuan dia memberikan jasa, hubungan dengan klien, dan sumber penghidupannya untuk keluarga yang bersangkutan. Maka saya menggunakan prinsip sederhana. Semakin berat akibat hukumnya, semakin kuat dasar hukum yang dibutuhkan. Kira-kira begitu, Bu Aziza. Nah, ini inti dari pertanyaannya, Pak. Apakah menurut Bapak pembekuan atau pencabutan itu tidak boleh diatur dalam PMK, Pak? Ya, jangan disederhanakan seperti begitu. PMK tetap boleh mengatur teknisnya. Misalnya, bagaimana pemeriksaan dilakukan, bagaimana surat disampaikan, bagaimana klarifikasi diberikan, bagaimana prosedur keberatan, berapa hari jangka waktunya, bagaimana administrasinya. Itu wajar diatur lebih lanjut. Tetapi materi yang menentukan perbuatan apa yang membuat seseorang kehilangan hak menjalankan profesinya, menurut saya perlu ditanyakan. Apakah parameter esensialnya sudah ditentukan oleh undang-undang? Apakah delegasi oleh undang-undang itu sudah jelas? Apakah undang-undang memang memberikan kewenangan sejauh itu? Atau justru materi substantif tersebut dibentuk pada tingkat peraturan menteri? Nah, itu yang perlu kita uji. Kira-kira apa ada pembanding dari profesi lain, Pak? Oh ya ada, misalnya akuntan publik. Akuntan publik itu diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 ya, tentang akuntan publik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 sendiri sudah memberikan dasar kepada menteri untuk menjatuhkan sanksi administratif. Bahkan jenis sanksinya pada tingkat undang-undang sudah mengenal pembekuan izin dan pencabutan izin. Jadi konstruksinya jelas. Undang-undang menentukan materi pokoknya. Kemudian peraturan menteri mengatur teknis pelaksanaannya. Nah, kalau kita bandingkan dengan konsultan pajak, ya karena sampai saat ini tidak ada undang-undang yang mengatur tentang konsultan pajak, maka wajar kalau muncul pertanyaan, apakah kekuatan dasar legislatifnya sama? Kalau ternyata tidak sama, maka menurut saya pertanyaan tersebut pantas dibawa ke ruang pengujian konstitusional. Pemerintah kan mungkin mengatakan Kementerian Keuangan memang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap konsultan pajak. Bagaimana Pak menanggapinya? Ya, saya tidak mempersoalkan pembinaan. Saya juga tidak mempersoalkan pengawasan. Justru profesi harus diawasi. Tetapi kewenangan mengawasi tidak boleh otomatis dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas. Kita harus bedakan ya. Memina dan atau mengadministrasikan izin adalah satu hal. Tetapi menciptakan sendiri sebab-sebab yang dapat menghilangkan kemampuan seseorang menjalankan profesinya adalah hal lain. Karena itu, pertanyaannya selalu kembali, apa dasar undang-undangnya? Sejauh mana delegasinya? Dan apakah akibat hukumnya sebanding dengan dasar kewenangannya? Nah, kalau dibawa ke MK, hak konstitusional apa yang mungkin relevan, Pak? Ya, salah satunya yang dapat kita uji adalah pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tetapi sekali lagi, jangan dimaknai bahwa konsultan pajak mempunyai hak untuk bekerja tanpa aturan. Bukan itu ya. Negara tetap boleh mengatur, negara boleh menetapkan standar. Tetapi kalau sebuah aturan sudah menentukan Anda boleh menjalankan profesi atau Anda tidak boleh menjalankan profesi, maka kita sudah masuk ke wilayah yang berkaitan langsung dengan akses terhadap pekerjaan. Karena itu dasar pembatasannya harus kuat. Nah,
terkait, apa namanya, lalu pasal 28 ayat 1 ya ayat 1 ini ya, Pak, ya, bagaimana dengan kepastian hukumnya, Pak? Ya, kepastian hukum itu justru sangat penting ya. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjamin kepastian hukum yang adil. Konsultan pajak berhak mengetahui apa kewajibannya, apa pelanggarannya, siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi, apa ukurannya, apa akibatnya, apa pembelaan yang dapat dilakukan, dan dari mana kewenangan itu berasal. Jadi bukan cukup dengan mengatakan, oh sudah ada PMK yang mengaturnya. Pertanyaannya justru, apakah PMK itu bergerak dalam batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang? Karena negara hukum bukan hanya soal adanya aturan. Negara hukum juga soal batas kewenangan pemerintah. Nah, apakah pasal 28J ayat 2 itu juga relevan, Pak? Ya, menurut saya pasal itu sangat layak diuji juga ya. Pasal 28J ayat 2 berbicara tentang pembatasan hak yang ditetapkan dengan undang-undang. Artinya, bukan semua rincian harus masuk ke undang-undang. Itu tidak realistis ya. Tetapi kalau materinya sudah sangat substantif, misalnya menentukan kondisi yang menyebabkan seseorang kehilangan akses menjalankan profesinya, maka materi esensial pembatasan tersebut seyogyanya mempunyai dasar, parameter, dan batas yang memadai dalam undang-undang. PMK kemudian tinggal menjalankan teknisnya. Menurut saya itu pembagian yang sehat. Nah, kalau begitu apakah rekan-rekan konsultan pajak ini tinggal menggugat PMK 111 tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi, Pak, atau seperti apa? Nah, ini yang harus diluruskan ya, tidak seperti begitu ya. Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi PMK 111-2014, contoh PMK 175-2022 bukan langsung objek pengujian di MK. Kalau yang dipersoalkan adalah legalitas PMK sebagai peraturan di bawah undang-undang, forum pengujiannya adalah di Mahkamah Agung. Tetapi kalau persoalannya adalah ada norma undang-undang yang menjadi atau ditafsirkan menjadi sumber delegasi, lalu delegasi tersebut memungkinkan menteri membentuk pembatasan substantif, maka norma undang-undang itulah yang perlu kita identifikasi dan kaji sebagai objek pengujian di Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan buru-buru. Objek ujian, objek ujinya harus tepat, legal standing-nya harus kuat, kerugian konstitusionalnya harus jelas. Kalau salah memilih objek, perkara bagus pun bisa berhenti sebelum substansinya diperiksa. Nah, apakah, ini berarti Bapak mengajak semua konsultan pajak ramai-ramai untuk menggugat, Pak? Oh, tidak, tidak. Saya tidak ingin mendikte rekan-rekan konsultan pajak ya. Setiap orang mempunyai penilaian sendiri. Mungkin ada yang merasa pengaturannya sudah baik, ya itu kita terima, kita hormati. Mungkin ada yang mempunyai pengalaman berbeda. Kita bisa diskusikan. Tetapi kepada rekan-rekan yang merasa hak profesinya terlalu bergantung kepada kewenangan administratif, pembekuan atau pencabutan izinnya mempunyai akibat yang sangat berat. Sementara dasar dan parameter pada tingkat undang-undang dirasakan belum cukup jelas. Saya ingin mengatakan, kita jangan hanya mengeluh di grup WhatsApp atau ngomel-ngomel nggak jelas. Sebenarnya ada jalur konstitusional yang disediakan negara. Mari kita kaji, kalau argumentasinya kuat, kalau legal standing-nya ada, kalau kerugian konstitusionalnya dapat dibuktikan, mengapa tidak kita uji di Mahkamah Konstitusi? Nah, tetapi kan, sebagian orang mungkin takut dianggap melawan Menteri Keuangan atau DJP. Bagaimana Pak tanggapannya? Ya, inilah yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa yang meributkan PMK 44 ini kok cuma pihak lain, sementara konsultan pajak ini lebih lebih apa ya, lebih adem ya, nggak begitu kelihatannya. Ya mungkin dalam pikiran mereka ya kalau mereka terlalu bising, terlalu ribut,
ini nanti dianggap berseberangan dengan DJP. Nah, ini persepsi yang harus kita ubah ya. Judicial review bukan pemangkangan ya, bukan tindakan anti pemerintah, dan bukan serangan pribadi kepada Menteri Keuangan. Indonesia menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah negara hukum. Kalau warga negara mempertanyakan batas kewenangan pejabat, konstitusi menyediakan pengadilan untuk menjawabnya. Jadi kita tidak mengatakan Menkyu salah, tidak begitu ya. Kita mengatakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, tolong nilai sampai di mana batas kewenangan ini. Pemerintah mempunyai kesempatan menjawab, DPR mempunyai kesempatan memberikan keterangan, pemohon memberikan argumentasinya. Lalu Hakim Konstitusi yang memutus. Menurut saya itulah cara bernegara yang dewasa. Kalau ada konsultan pajak yang merasa mempunyai persoalan konstitusional seperti ini, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana, bagaimana, Pak? Ya, ini kita membuka diri ya. Silakan berdiskusi dengan kami ya. Tim litigasi pajak Semat dan IWPI siap memberikan pendampingan hukum apabila diperlukan. Bukan berarti setiap keluhan otomatis kita bawa ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kita harus profesional, kita kaji terlebih dahulu. Pertama, apakah norma undang-undang yang tepat menjadi objek pengujian? Kedua, siapa pemohon yang mempunyai legal standing paling kuat? Ketiga, apa hak konstitusional yang benar-benar dirugikan? Keempat, apakah kerugiannya aktual atau setidak-tidaknya potensial yang dapat dipastikan menurut penalaran yang wajar? Kelima, apakah ada hubungan sebab akibat dengan norma yang diuji? Dan terakhir, apa yang sebenarnya kita minta kepada mahkamah? Karena JIAR bukan sekedar menulis, saya tidak setuju. JIAR itu adalah argumentasi konstitusional. Demikian Ibu Ajida. Apakah nantinya akan meminta seluruh kewenangan Menteri Keuangan terhadap konsultan pajak itu dihapus, Pak? Tidak ya, menurut saya jangan. Itu terlalu jauh. Negara tetap membutuhkan regulator. Konsultan pajak tetap membutuhkan standar profesi, registrasi, pengawasan, disiplin, dan mekanisme administratif. Yang perlu dikaji justru kemungkinan meminta pagar konstitusional. Prinsipnya, menteri tetap dapat mengatur aspek teknis administratif. Tetapi apabila pengaturan sudah memasuki materi substantif yang membatasi hak warga negara menjalankan profesinya, materi esensialnya harus mempunyai dasar dan parameter yang memadai dalam undang-undang. Jadi bukan menghapus kewenangan Menteri Keuangan, tetapi menegaskan batas kewenangan Menteri Keuangan. Demikian, Bu Juja. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan secara langsung kepada rekan-rekan konsultan pajak, Pak? Ya, saya ingin menyampaikannya dengan sangat bersahabat ya. Rekan-rekan konsultan pajak, kita tidak harus mempunyai pandangan yang sama. Tidak perlu juga buru-buru sepakat dengan kita ya. Baca aturannya, pelajari undang-undangnya, lihat akibat hukumnya, dan tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah pembekuan dan pencabutan izin profesi dengan akibat seberat itu sudah mempunyai landasan dan parameter yang memadai dalam undang-undang? Kalau jawabannya menurut saudara ya sudah cukup, ya udah kita hormati dan kita terima. Tetapi kalau saudara melihat ada persoalan, jangan merasa bahwa mempertanyakannya berarti melawan negara. Konstitusi justru menyediakan jalannya, yakni judicial review. Mari kita diskusikan secara ilmiah. Mari kita uji secara hukum. Dan apabila terdapat rekan konsultan pajak yang mempunyai legal standing dan kerugian konstitusional yang nyata atau potensial, tim litigasi pajak Semat dan IWPI terbuka untuk berdiskusi dan memberikan pendampingan hukum apabila diperlukan. Tidak untuk mencari musuh, tidak untuk menciptakan kegaduhan, tetapi untuk memperoleh kepastian hukum. Nah, sebagai penutup podcast hari ini, Pak, apa yang mau disampaikan?
Ya, saya ingin menutup podcast ini dengan satu prinsip yang sangat sederhana. Saya setuju konsultan pajak harus kompeten. Saya setuju profesi harus diawasi. Dan saya juga setuju pelanggaran dapat dikenai sanksi. Tetapi dalam negara hukum, kita juga harus bertanya, siapa yang membuat batasnya? Kalau akibat hukumnya hanya administratif, ruang pengaturan menteri tentu cukup luas. Tetapi kalau akibatnya adalah izin profesi dibekukan, izin dicabut, orang kehilangan akses menjalankan profesi, orang kehilangan kesempatan memperoleh pekerjaan, dan hubungan dengan klien ikut berakhir, maka pertanyaannya menjadi jauh lebih serius. Apakah materi esensial pembatasan seberat itu cukup dibentuk melalui PMK? Atau seharusnya pembentuk undang-undang terlebih dahulu menentukan dasar, parameter, dan batasnya? Kita tidak perlu menjauhnya dengan emosi. Kita tidak perlu menyerang Menteri Keuangan. Kita tidak perlu juga menyerang DJP. Biarkan hukum menjawab. Dan kalau memang terdapat dasar konstitusional serta pemohon yang mempunyai legal standing, mari kita ketuk pintu Mahkamah Konstitusi, karena menguji kewenangan bukan berarti melawan pemerintah. Menguji kewenangan adalah cara menjaga agar pemerintah tetap berjalan di dalam pagar konstitusi. Demikian, Ibu Aziza. Baik, terima kasih Pak Sujono, terima kasih juga untuk sahabat IWPI dan juga Pajak Smart, khususnya rekan-rekan konsultan pajak. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah pembekuan dan pencabutan izin konsultan pajak dengan akibat terhadap hak menjalankan profesi cukup memperoleh pengaturan substantif pada tingkat peraturan menteri, atau materi esensialnya seharusnya terlebih dahulu memperoleh dasar dan parameter yang jelas dalam undang-undang? Silakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Tidak harus sepakat, kita justru ingin membuka ruang diskusi hukum yang sangat sehat bagi rekan-rekan semuanya, dan khususnya bagi rekan-rekan konsultan pajak yang merasa memiliki persoalan konstitusional dan ingin mengkajinya lebih lanjut, silakan untuk menghubungi tim litigasi Pajak Smart dan IWPI. Kami siap berdiskusi serta memberikan pendampingan hukum apabila diperlukan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. IWPI dan juga Pajak Smart ya. Saya Aziza pamit. Terima kasih Pak Sujono. Sampai ketemu lagi di episode Terima berikutnya. kasih, Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bu Aja.